Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hasanul Afan Al-Hadi. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Saya berasal dari kelas IKM 4 semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu hakikat bahasa. PPT ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Usiana MPD. Mungkin tanpa berlama-lama, mari dengarkan penjelasan dari saya. Nah, sebelum kita merujuk lebih dalam tentang apa itu hakikat bahasa, mari kita lihat pengertian hakikat bahasa menurut para ahli-ahli. Yang pertama, ada Harimurti Kridalaksana. Menurut Harimurti, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Yang kedua, ada Mackey. Menurutnya, bahasa adalah suatu bentuk atau sesuatu sistem lambang bunyi yang arbitrer, atau juga suatu sistem dari sekian banyak sistem-sistem, suatu sistem dari suatu tatanan atau suatu tatanan dalam sistem-sistem. Yang ketiga ada Sujono. Menurut Sujono, bahasa adalah suatu sarana perhubungan rohani yang amat penting dalam hidup bersama. Nah, di dalam KBBI, bahasa berarti sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang digunakan oleh semua orang atau anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, mengidentifikasi diri dalam bentuk percakapan yang baik, tingkah laku yang baik, sopan santun yang baik. Maka, dari penjelasan yang sebelumnya, dapat kita artikan bahasa adalah sebuah alat yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi satu dengan yang lain. Selain itu, bahasa juga bisa menjadi cara kita untuk melihat orang lain, apakah orang lain ini memiliki sopan santun yang baik, memiliki tingkah laku yang baik atau tidak. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri bahasa. Nah, di sini saya mencantumkan 4 ciri-ciri dari bahasa. Yang pertama, bahasa bersifat arbitrer. Maksudnya adalah kita tidak memiliki kewajiban untuk kita harus misalnya kayak gini, kayak gitu. Enggak, kita yang penting bahasa yang kita sebutkan itu harus logis dan dapat dipahami oleh orang lain. Yang kedua, ada setiap bahasa memiliki ciri khas yang masing-masing. Maksudnya adalah dari banyaknya bahasa yang ada di dunia ini, seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab. Pastinya dari ketiga bahasa ini memiliki perbedaan, memiliki ciri khas yang masing-masing untuk menandakan dari daerah tersebut. Contohnya seperti di Indonesia sendiri. Di Indonesia kita memiliki banyak bahasa, terutama bahasa daerah seperti Jawa, Melayu, Batak, terus Padang. Nah, dari 4 bahasa ini pastinya memiliki perbedaan untuk menandakan bahwa bahasa tersebut. Yang ketiga, bahasa bersifat universal. Maksudnya, bahasa bisa digunakan oleh siapa saja. Maksud dari universalnya sendiri adalah umum. Berarti kita bisa memakai bahasa Inggris walaupun kita orang Indonesia. Kita bisa menggunakan bahasa Arab walaupun kita orang Indonesia. Yang terpenting kita paham tentang bahasa tersebut. Yang keempat, bahasa itu bersifat konvensional. Nah, fungsi dari bahasa. Bahasa memiliki beberapa fungsi nih, seperti yang pertama, bahasa untuk berkomunikasi. Sebagai alat komunikasi manusia, bahasa jelas berfungsi untuk komunikasi dengan orang lain. Sudah jelas, kita setiap hari pasti berkomunikasi dengan orang lain, bersosial. Karena sejatinya manusia adalah makhluk yang sosial, yang pastinya butuh yang namanya berkomunikasi dengan manusia yang lain. Yang kedua, bahasa jalan untuk adaptasi. Bahasa berfungsi untuk beradaptasi dengan lingkungan atau situasi yang baru. Yang ketiga, yaitu bahasa itu adalah kontrol sosial.
berfungsi untuk mengontrol diri kita dalam berhubungan sosial baik secara langsung maupun tak langsung. Maksudnya adalah kalau kita bisa berbahasa yang baik, maka kita bisa memiliki lingkungan yang baik, atau mungkin kita bisa memiliki hubungan sosial dengan manusia yang lain tanpa adanya perpecahan, karena kita bisa berbahasa yang baik. Yang keempat, bahasa itu untuk memahami diri sendiri. Bahasa berfungsi untuk memahami siapa diri kita sesungguhnya, seperti apa kosakata yang kita pilih, itu menggambarkan pola pikir dan karakter kita. Yang kelima, bahasa untuk ekspresi diri. Maksudnya di sini adalah seperti contohnya di media sosial. Misalnya kita lagi lucu, pasti kita bakal mengetik hahaha dan yang lainnya. Yang keenam, bahasa untuk memahami orang lain. Berfungsi untuk memahami orang lain karena semakin kita sering berkomunikasi, semakin kita sering bertemu, eh, ber, ber, berkomunikasi dengan dia, maka kita bisa lebih memahami orangnya seperti apa. Apakah dia orang yang baik, apakah dia orang yang asik atau tidak. Nah, kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukannya nih. Seperti yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional tersebut dimiliki oleh bangsa Indonesia ini sejak dicetuskannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kedudukan ini dimungkinkan oleh kenyataan bahwa bahasa Melayu yang mendasari bahasa Indonesia. Di dalam kedudukan bahasa Indonesia itu sendiri berfungsi sebagai yang pertama, lambang kebangsaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu berbagai suku bangsa yang berlatar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda, alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Di dalam proklamasi telah dikukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Nah, sekarang bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, mau itu di kota, mau itu di daerah, mau itu di pelosok, pasti menggunakan bahasa Indonesia. Pernyataan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara juga tertera atau terdapat atau tertulis di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36. Nah, mungkin sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada perkataan atau omongan saya yang salah dan penjelasannya tidak jelas. Terima kasih sudah melihat video saya. Bye bye.